Ini kita dapat diperkenankan bertemu dalam ibadah di tempat ini. Juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara live dari tempat masing-masing, kami mengucapkan kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan penekanan warta jemaat Minggu 28 November tahun 2021 pada saat ini. Poin 1 nomor 4, kebaktian rumah tangga hari Selasa 30 November sampai dengan 3 Desember 2021. Nyanyian yang dipakai dalam ibadah rumah tangga yaitu nyanyian PKJ atau pelengkap kidung jemaat. Poin 7, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 14 November 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantai Pao melalui persembahan live streaming maupun doa. Persembahan ini telah dimasukkan dalam rekening BRI dan pada Bank Sulselbar. Poin yang ke-14, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia jemaat Rantai Pao, kebaktian akan dilaksanakan pada hari Senin 29 November 2021 pada pukul 9.30 sampai dengan jam 10.30 WITA. Dan sebagai pelayan, Saudari Fitriani Bate Bandera, Sarjana Teologi, harap kepada para lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Tuhan memberkati. Poin 16, berita PWGT Jemaat Rantai Pao. Ibadah hari ulang tahun PWGT yang ke-55 dirangkaikan perayaan Natal dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pada pukul 4 sore. Liturgis dan pelayan serta konsumsi dari kas jemaat Rantai Pao. Pakaian yang digunakan adalah baju hijau Tosca bagi yang punya, dan yang belum punya memakai baju Toraja dan warna apa saja. Poin ke-17, berita jemaat Rantai Pao. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantai Pao bahwa mulai Minggu 5 Desember 2021 sampai bulan Januari 2022, kebaktian rumah tangga PWGT-PPGT ditiadakan untuk sementara kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidentil. Poin yang ke-18, pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi atau calon CD Jemaat Rantai Pao dilaksanakan setiap hari Jumat dan Minggu pukul 3 sore di gedung pelayanan Jemaat Rantai Pao. Poin 19, berita duka. Telah meninggal Ibu Berta Bara atau Mama Nofri pada hari Sabtu 27 November 2021 di Rumah Sakit Elim Rantai Pao. Jenazah almarhumah sekarang berada di kediaman kelompok pelayanan 6. Majelis gereja dan seluruh warga jemaat menyatakan duka yang dalam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin 21, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat kelompok pelayanan 5, Saudara Murtianto Bangalino Sarjana Teknik dengan Saudari Dr. Jessica Rantai Arung Lakbi akan diadakan pada Sabtu 11 Desember 2021 di Gedung Gereja GPSI Ebenezer Berau, dan resepsi pernikahan akan diadakan di Gedung Imperial Ballroom Polem Eksekutif Hotel Berau pada hari 11 Desember. Poin yang ke-21, pundi khusus atau pundi keempat
dikhususkan untuk paduan suara jemaat Rantai PAO yang mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemda Toraja Utara. Atas dukungan seluruh warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 22, jadwal perayaan Natal, syukuran, perjamuan kudus di Jemaat Rantai PAO. Bapak Ibu silahkan lihat di Warta Jemaat. Poin yang ke-23, informasi panitia Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022 Jemaat Rantai PAO. 1. Diharapkan warga jemaat mulai memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau kediaman masing-masing. 2. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2021. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, mohon mendaftarkan diri di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantai PAO pada setiap jam kerja. Tambahan warta jemaat dari Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Kecamatan Rantai PAO, tentang penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial serta penundaan penghentian layanan administrasi pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksin namun belum divaksin COVID-19. Untuk itu, guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sekaligus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap masyarakat Kecamatan Rantai PAO dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus tahun 2021. Disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Agar menunda atau menghentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksin namun belum divaksin. 2. Menunda atau menghentikan layanan administrasi pemerintah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria vaksin namun belum divaksin. 3. Tidak memberikan rekomendasi izin kegiatan rambu tuka dan rambu solo bagi penanggung jawab kegiatan yang memenuhi kriteria vaksin namun belum divaksin. 4. Bagi PNS, TKD, Kepala Lembang, Aparat Lembang, Kepala Dusun, dan BPL yang belum divaksin, ditunda pemberian gaji, honor, dan insentif. 5. Bagi alim ulama, pendeta, pastor, dan gembala yang akan melaksanakan kegiatan agama harus memastikan semua yang hadir telah divaksin COVID-19. 6. Bagi tenaga medis yang maksimal dalam memberikan layanan vaksinasi COVID-19. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk ditaati dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Tertanda Camat Rantai PAO Roni Kalaksuso, Sarjana Ekonomi. Demikian penekanan warta jemaat. Mari kita mengikuti ibadah yang akan dipimpin oleh Majelis Gereja sebagai pelayan firman Paul Cakra dan sebagai liturgis Penatua Meske Pangimanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita. Waktu terus mengalir tanpa terasa, waktu membawa kita untuk menghayati Minggu Advent.
yang pertama. Dalam minggu Advent pertama ini, kita dituntun untuk terus menjadi pribadi yang punya harapan. Pengharapan kepada Tuhan di dalam penantian. Dan tema hari ini yaitu penyelamatanmu sudah dekat. Mari bersama kita berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus memenuhi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini, di gedung pelayanan, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Ada waktu dinyatakan bagi kita untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kelemahan kita, menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan. Mari bersama dengan kerendahan hati, dalam saat teduh sejenak, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup ini, secara khusus dalam menanti kedatangan-Mu, kami sering terjebak dalam hidup dalam pesta pora, kemeriahan dan kemewahan yang berlebihan. Tuhan, tolonglah kami
biarlah hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dengan hidup dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah ditegaskan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, seperti yang Kau ingini.
saudara-saudara, dengan diteguhkannya berita anugerah bagi kita. Olehnya itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita akan bersama-sama silih berganti membacanya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bacaan kita. Yang pertama dari Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14 sampai 20. Bacaan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 9 sampai 13. Dan bacaan Injil kita saat ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, kita tunduk sejenak, kita datang kepada Tuhan dalam doa, memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang senantiasa menyatakan kemurahan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Secara khusus ya Bapa di sorga, bahwa kami bersyukur selaku anak-anak-Mu,
memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini, di gedung pelayanan, maupun bersekutu secara virtual di rumah masing-masing atau di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan memuji memuliakan nama-Mu. Dan dalam persekutuan ini Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami, telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami baca dan merenungkannya, mari ya Roh Kudus tuntun kami, beri hikmat bagi kami, sehingga kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu ini. Terlebih mampukan kami untuk boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, hamba-Mu yang Engkau pakai saat ini untuk memberitakan firman, untuk membaca firman-Mu, Tuhan tolong kami semua. Berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini, sekiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Jemaat, pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai
33. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita, dalam ibadah dari Jemaat Rantepau pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang hadir secara terbatas di ruang gedung gereja ini, Bapak Ibu yang mengikuti di gedung pelayanan, dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Semoga kita semua berada dalam kesehatan yang baik dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah penyelamatanmu sudah dekat. Penyelamatanmu sudah dekat. Mandappimu tu kalesuranmu. Itu yang menjadi tema perenungan kita dalam menghayati firman Tuhan dalam minggu ini. Dan menurut kalender gerejawi saat ini kita masuk dalam Minggu Advent yang pertama, ya. Minggu Advent yang pertama, dan Minggu Advent ini akan berlangsung 4 minggu secara berturut-turut ke depan dalam mempersiapkan diri merayakan Natal, dan juga kita diajak untuk merenungkan kembali dalam hidup kita penantian tentang kedatangan Kristus kembali. Itu makna Minggu Advent bagi kita sekalian. Nah, berbicara tentang kedatangan Yesus kembali, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan penting yang perlu untuk kita refleksikan bersama dan menuntun kita dalam perenungan kita pada saat ini adalah, kapan itu akan terjadi? Kapan Yesus akan datang kembali? Bagaimana tanda-tandanya? Dan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus? Sekali lagi, pertanyaan reflektif bagi kita sekalian dalam minggu-minggu Advent ini adalah, kapan kedatangan Kristus kembali? Kapan itu akan terjadi?
Apa tanda-tandanya kalau Kristus itu akan datang kembali, dan bagaimana sikap kita mempersiapkan diri kita, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Itu yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Nah, bahan utama kita dari Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 33. Itu yang menjadi bahan utama kita pada saat ini. Nah, firman Tuhan ini di Lukas pasal 21 ini mau menjelaskan kepada kita sekalian tentang kedatangan anak manusia. Ya, sehingga Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop pembacaan ini, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Jadi bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kedatangan anak manusia. Dan ini juga bukan hanya dalam Lukas, tapi juga terdapat di Matius 24 ayat 29 sampai 35, Markus 13 ayat 24 sampai 31. Berbicara tentang kedatangan anak manusia. Pertanyaannya, siapa anak manusia yang dimaksud ini? Tentu yang kita pahami sebagai anak manusia ini adalah Yesus Kristus itu sendiri, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menyatakan kasih-Nya, yang telah menebus kita hanya dengan kasih, hanya dengan cinta kasih, menyatakan penebusan bagi kita sekalian, karena kita telah berada dalam kutuk dosa, sehingga dengan kasih-Nya Ia mau menyatakan penyelamatan bagi kita sekalian. Sekali lagi pertanyaannya, kapan ini akan terjadi? Kapan kedatangan Kristus kembali ini akan terjadi? Firman Tuhan menjelaskan bagi kita sekalian bahwa tidak ada manusia yang tahu kapan peristiwa ini akan terjadi. Kapan Kristus itu akan kembali? Firman Tuhan menjelaskan bagi kita yang mengetahuinya itu hanyalah Bapa. Ya. Sekali lagi, yang hanya mengetahui kapan hari yang dimaksud itu hanya Bapa yang tahu. Manusia tidak akan pernah tahu kapan Kristus itu akan kembali. Ya, meskipun kita tahu dalam sejarah peradaban manusia banyak sekali ramalan-ramalan terhadap hari itu, ya, yang orang-orang sebut, yang familiar bagi orang disebut sebagai hari kiamat. Banyak sekali ramalan-ramalan. Misalnya William Miller meramalkan dunia akan kiamat tanggal 21 Maret 1843. Itu nalan di 21 Maret tidak ada sesuatu hal yang terjadi sehingga ia meralat, nah kok salah. 21 Maret 1844 ya. Dan apa yang terjadi? Gagal. Ya. Tak jadi kiamat. Kemudian Charles Russell, ya. Charles Russell meramal juga, mengatakan bahwa tahun 1914 Gamma Matelino, kiamat dunia ini, Kristus akan datang. Apa yang terjadi? Gagal. Sehingga ia meralat, salah pala itu. Ya tutungan 1918 ya. Nah, masuk 1918 gagal. Dan meralat lagi dan kemudian mengatakan 1975. 1975 gagal loh. 1979 ya, dia mengatakan antongan teh 1979 ya. Tongan dulu teh. 1979 apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu hal yang terjadi. Padahal pengikutnya sudah banyak menjual hartanya untuk kemudian digunakan untuk kampanye tentang kedatangan Kristus itu. Dan yang terbaru tahun 2000-an Harold Camping meramalkan juga terjadi di 2011. Nah, 2021 mutena. Siapa yang terjadi itu kiamat? Ini mengindikasikan bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara bahwa manusia dalam kehidupannya itu terbatas. Ya. Sekali lagi manusia itu terbatas. Ada hal-hal yang manusia tidak akan bisa tahu tentang Allah. Sepintar apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun dia dalam dunia ini, sekali lagi dia tidak bisa menyamai Allah. Dia tidak akan bisa mengetahui pikiran Allah secara sempurna. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang terbatas, ya, kita manusia yang imanen, dan Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus dalam Tritunggal adalah Allah yang transenden, Maha Kuasa, jauh melampaui kehebatan manusia. Nah, meskipun walaupun kedatangan anak manusia itu Bapak Ibu Saudara sangat rahasia sekali, tidak ada yang tahu kecuali Bapa.
Namun Bapa tetap menyatakan tanda-tanda tentang kedatangannya itu. Dan inilah yang kemudian akan kita lihat bersama tentang apa sih tanda-tanda yang Tuhan akan nyatakan ketika hari itu akan tiba. Nah, dalam bacaan kita pada saat ini, secara khusus di ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ diperlihatkan tanda-tanda kedatangan Anak Manusia. Ayat yang ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Ini hendak menegaskan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang menjadi tanda kedatangan Kristus salah satunya adalah banyak peristiwa-peristiwa alam yang akan terjadi. Nah, kalau kita perhatikan, tidak dapat dipungkiri saat-saat ini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Baik itu tsunami, gempa bumi, longsor, gunung meletus, dan semuanya itu terjadi. Kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali terjadi. Pertanyaannya, apakah ini semua pertanda bahwa Yesus akan segera datang? Apakah tanda-tanda alam, bencana-bencana alam atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, ya, gerhana-gerhana, bulan menjadi berwarna merah dan lain sebagainya, apakah semua itu mengindikasikan bahwa Kristus akan datang kembali? Saudara-saudara, melalui perenungan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk melihat bahwa peristiwa bencana alam yang terus-menerus terjadi atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi akhir-akhir ini seharusnya membuat kita untuk merenungkan kembali diri kita. Seharusnya membuat kita sadar dan berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita. Karena sekali lagi tidak ada orang yang tahu kapan hari Tuhan itu akan terjadi. Kapan Kristus itu akan kembali. Kapan Advent itu akan dinyatakan. Tidak ada yang tahu. Oleh itu dengan banyak hal yang terjadi saat-saat sekarang ini, saudara-saudara, mari kita melihatnya sebagai tempat di mana kita berjaga-jaga, di tempat di mana kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Hadapilah semua itu dengan sikap berserah dan sikap taat sepenuhnya kepada pengaturan Tuhan. Jangan menyikapinya dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Tapi firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-28, ketika semua itu terjadi, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu yang dinyatakan bagi kita sekalian. Artinya apa, saudara-saudara? Hari Tuhan, ya, hari Tuhan atau kedatangan Kristus kembali ini jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan membinasakan. Sebagai orang-orang percaya, sebaiknya kita melihat Advent itu atau hari di mana Tuhan itu akan datang kembali, jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang menakutkan dan membinasakan. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, pandanglah kedatangan Kristus kembali itu sebagai momen di mana penyelamatan akan dinyatakan secara sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita memasuki minggu Advent, ya. Kata Advent itu dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Nah, dalam minggu Advent ini ada dua hal yang menjadi penekanan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, menyambut Natal, ya, menyambut Natal untuk memaknai dan mensyukuri kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah merenungkan dalam hidup kita ini sambil menanti kedatangan Kristus kembali. Itu dua perenungan yang sebaiknya kita renungkan dalam minggu Advent ini. Pertanyaan reflektifnya bagi kita sekalian adalah, kalau kita ditanya apakah kita merindukan kehidupan kekal bersama Bapa di sorga, apakah kita merindukan kehidupan kekal bersama Bapa di sorga? Atau simpelnya, ya, ketika kita tanya sama anak sekolah minggu, apakah semua rindu masuk surga? Semua pasti akan mengatakan iya. Tidak ada orang yang mengatakan, anakku tahu surga, lah mana aku neraka. Kita pasti merindukan kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Nah, untuk sampai di sana ada satu fase di mana Yesus Kristus akan datang kembali. Pertanyaannya, kalau hari kedatangan Kristus kembali itu dinyatakan sekarang, pertanyaannya siap-siap mereka? Ada berapa banyak di antara kita yang sudah siap ketika hari Tuhan itu dinyatakan sekarang? Oh, nah, kayak begitu. Ya,
Kita itu menjadi pengalaman iman kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan ini. Sudah seberapa siap kita jika Adventus itu atau kedatangan Kristus itu dinyatakan sekarang. Kita tadi mengatakan dan mengimani dalam hidup kita bahwa kita sangat merindukan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Betul enggak? Betul. Pertanyaannya, kalau kedatangan Kristus itu dinyatakan sekarang, siap enggak kita? Den tumpuk ada siap, den duka tumpuk ada. Tak apa ku kebai nih, aku duka tak apa ku kebai nih. Udah bang apa tuh harapan? Tak apa namangka anakku mak kuliah. Tak apa dikak nama jama tuh piah. Tak apa ku tiru tuh anakku kiampo. Ke anak, sorry. Dan lain sebagainya. Ada banyak dilema di dalamnya. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bahwa kedatangan Kristus jangan dilihat sebagai sebuah hal yang menakutkan, tetapi pandanglah itu sebagai sebuah sukacita, karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan, yang hidup dalam ketaatan, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, ketika Kristus datang kembali, orang-orang yang seperti inilah yang akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Memang Adventus itu, saudara-saudara, ya, itu dua sifatnya. Bisa menakutkan dan bisa membahagiakan. Kenapa dikatakan Advent itu bisa menakutkan dan bisa membahagiakan? Menakutkan, ya bisa menakutkan bagi orang-orang yang tidak mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya bisa-bisa saja orang yang kemudian hidup dalam keinginan mereka sendiri, dalam hawa nafsu duniawi, bisa saja mereka mengatakan, "Dak abang mina saya itu buang Yesus." Karena ketakutan, karena dalam hal ini hidup dalam ketidaktaatan akan membawanya dalam kematian yang kekal. Tapi Adventus itu bisa bermakna membahagiakan bagi orang yang hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang hidup dalam relasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus bahwa Dia satu-satunya Kristus, Dia satu-satunya Tuhan, menyatakan kasih dalam kehidupan kita, dan kita pun menyatakan kasih kepada sesama dan seluruh ciptaan Tuhan. Maka saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam menyambut kedatangan Kristus adalah tidak dalam ketakutan. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kemudian menyambut kedatangan Kristus. Pertanyaannya, kenapa Yesus mau datang kembali? Kenapa Yesus mau datang kembali? Sekali lagi jawabannya adalah karena cinta kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Hidup kita begitu berharga bagi Allah. Hidupmu saudara-saudaraku, hidup saya, hidup kita sekalian berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Kita spesial sekali di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan, Tuhan tidak menghendaki satu umatnya pun yang binasa. Kita melihat perumpamaan ketika ada 100 domba, satu hilang dan 99 masih ada. Apakah gembala itu mengatakan, "Dak bangom itu nata ada itu misa, biarkanlah yang 99 itu bersamaku. Yang satu itu biarlah misa asyari." Tapi apa yang dilakukan oleh gembala yang baik itu? Ia terus mencari sampai dapat karena cinta kasih-Nya yang besar kepada dombanya. Ini mau menegaskan kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita begitu berharga bagi Allah. Hidupmu, hidup kita semua sangat berarti bagi Allah. Sehingga Tuhan tidak mau menginginkan satu anaknya pun binasa. Sehingga dengan kasih-Nya yang besar, Ia datang ke dalam dunia. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang datang ke dalam dunia menyatakan pendamaian bagi kita sekalian. Menyatakan kasih-Nya. Pertanyaannya, Allah sudah sungguh menyatakan kasih bagi kita sekalian. Pertanyaannya, apakah kita sudah menyatakan kasih itu dalam kehidupan ini? Lagi-lagi berbicara tentang kasih. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Oleh itu jangan pernah mengatakan, "Saya ini adalah orang berdosa, saya ini adalah orang yang tidak akan diampuni Tuhan, saya ini adalah orang yang rusak, saya orang kotor, saya orang tidak layak bagi Tuhan." Saudara-saudara, jangan pernah mengatakan itu. Karena sekotor apapun diri kita, sehina apapun diri kita,
ya, sekotor apapun kita, Tuhan tetap menganggap kita sebagai anaknya. Tuhan tetap menganggap kita sebagai ciptaannya yang sangat-sangat berharga. Olehnya itu selagi masih ada kesempatan yang dinyatakan bagi kita, berbaliklah kepada Tuhan, hidupilah firman-Nya, persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Dalam minggu Advent ini kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa beribu-ribu tahun yang lalu Yesus telah lahir di tempat yang sepi, di tempat yang sangat hina, di Bethlehem, dan Dia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Olehnya itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Kedatangan Tuhan yang menyelamatkan hendak membuktikan bahwa kasih Allah sangat besar bagi dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu hal yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah. Karena cintanya, karena kasihnya yang besar, Ia rela datang ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya menjadi manusia, hanya untuk menyatakan penyelamatan bagi kita sekalian. Karena kasihnya lah, di Yeremia 33, kerajaan Daud dan keturunan Lewi akan diberkati Tuhan. Allah itu adalah kasih, dan tidak mungkin Dia berhenti mengasihi. Pertanyaannya bagi kita sekalian, sudahkah kita juga menyatakan kasih dalam kehidupan ini? Berita tentang kedatangan Kristus kembali seharusnya menjadi sukacita bagi kita sekalian. Bagi setiap orang yang berpengharapan, bagi setiap orang yang mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya berita tentang kedatangan Kristus kembali itu menjadi sukacita baginya. Karena ketika Kristus datang, maka orang-orang yang seperti ini akan menikmati kehidupan yang kekal. Olehnya itu, apa yang harus kita lakukan dalam penantian ini? Apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa menanti kedatangan Kristus kembali? Firman Tuhan mengatakan, berdoa dan berjaga-jagalah supaya hidupmu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari belajar rendah hati, mari belajar membangun relasi yang baik dalam keluarga, mari belajar membangun relasi yang baik dalam masyarakat dengan alam ciptaan Tuhan. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, pasti kita akan menemui hambatan-hambatan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam upaya kita mentaati firman Tuhan. Olehnya itu mari minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Kristus. Bandingkan dengan 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh dalam menyambut atau menanti kedatangan mempelai laki-laki. 5 gadis yang bijak itu, apakah mereka mempunyai persiapan? Punya, ya. Mereka membawa pelita dan juga minyak. 5 gadis bodoh, apa yang mereka bawa? Cuman pelita yang mereka bawa. Mereka tidak membawa persiapan minyak. Dan ketika mempelai laki-laki itu datang, apa yang dilakukan oleh gadis bijaksana? Mereka menyambut mempelai laki-laki itu. Dan perempuan-perempuan yang bodoh itu apa yang mereka lakukan? Mereka baru mencari persiapan. Mereka baru mencari minyak karena pelita mereka mati. Mereka tidak siap dalam menanti mempelai laki-laki. Olehnya itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat. Wujudkanlah sikap hidup yang benar dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sebagai persiapan kita menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Percayalah bahwa Dia akan datang kembali. Renungkan sepanjang perjalanan kehidupanmu selama setahun ini. Sudahkah kehidupan kita bermanfaat? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain? Sudahkah kehidupan kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau justru kehidupan kita hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam hawa nafsu dan lain sebagainya? Mari merenungkan itu dalam kehidupan kita. Berdoa dan berjaga-jagalah karena penyelamatanmu sudah dekat. Maranatha, Tuhan akan datang. Amin. Saudara-saudara, kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan dalam hidup ini, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut
kedatangan Kristus kembali. Hendaknya berita kedatangan Kristus bukan menjadi ketakutan bagi kita sekalian, tapi hendaklah kedatangan Kristus itu, Adventus itu, menjadi sukacita bagi kita sekalian, karena penyelamatan yang sempurna akan dinyatakan bagi kita semua. Mari bersama kita berdoa, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita bersama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia telah menjaga dan memelihara kehidupan kita sampai sekarang ini. Segala hal kita boleh terima dari Dia. Dan saatnya hari ini saya mengajak kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, persembahan dijalankan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga.
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bersama kita satukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah Bapa di sorga, dalam kerendahan hati kami. Kami datang merendah di hadapan-Mu karena kami menyadari bahwa hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, layak ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Pertolongan-Mu nyata bagi kami semua. Firman-Mu boleh hadir menyapa kami, mau memperingatkan kami bahwa kedatangan Kristus kembali itu pasti akan digenapi. Olehnya itu Tuhan, mampukan kami untuk mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu, untuk menyambut kedatangan Kristus kembali, untuk melakukan penyelamatan secara sempurna. Bapa di sorga, persiapkan kami, mampukan kami untuk terus berada dalam kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ketika Engkau datang kembali, Engkau menjumpai kami dalam keadaan tetap setia, menyembah-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Dalam warta jemaat ada 25 orang dan ada beberapa tambahan, yakni Ibu Esther Rantai Tampang yang dirawat di rumah, Saudara Nawi di rumah, Saudara anak kekasih Vivi Kalak Lembang di rumah, anak kekasih Putri, anak dari Ibu Pendeta Tabita. Kami berdoa untuk anak Giovanni Pelita Dalima, Yaya Rendu Padang di rumah sakit, dan juga Femi Jaya atau Papa Rono di rumah sakit, Ibu Magdalena atau Nenek Fani yang ada di rumah di kelompok pelayanan 4, dan juga Ibu Martina sampai Kombang yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit. Dan mungkin masih ada orang tua saudara-saudara kami yang belum sempat disebutkan atau tercatat dalam warta jemaat. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam kondisi kehidupan mereka masing-masing, dalam kondisi kesehatan mereka. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka. Engkau berkati setiap upaya pemulihan yang mereka jalani, perawatan dari keluarga dan para medis, makanan, minuman, obat-obatan, biarlah melalui semuanya itu ya Bapa di sorga, Engkau menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan bagi mereka semua. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, bukan kehendak kami. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua kami, para lansia di jemaat Tuhan di tempat ini, di jemaat Rantai Pao. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau berkati mereka dalam kehidupan masa tua mereka. Tuntun mereka ya Bapa di sorga, sehingga mereka semua dimungkinkan oleh Tuhan untuk terus menikmati sukacita meskipun dalam usia tua. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan 87 orang di warta jemaat yang menikmati pertambahan usia atau usia pernikahan dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami bersyukur bahwa usia telah Engkau nyatakan bagi mereka, dan bagi yang akan Engkau nyatakan juga kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka Bapa di sorga untuk melalui pertambahan usia ini, mereka boleh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan. Mampukan mereka untuk terus bersyukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala bentuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap usaha dan pekerjaan yang Kau nyatakan bagi jemaat-Mu. Mampukan mereka untuk bekerja dengan baik, mampukan mereka untuk mengelola usaha mereka dengan baik. Biarlah melalui semuanya itu berkat dan sukacita Allah mereka boleh rasakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan, apapun yang mereka impikan, pekerjaan apapun yang mereka harapkan, mari Tuhan nyatakan yang terbaik. Karena kami percaya setiap orang yang meminta kepadamu dengan kesungguhan dan ketulusan hati, Tuhan akan menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap rencana pelayanan di jemaat Tuhan, jemaat Rantai Pao sepanjang minggu ini. Mari Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, jadwal yang telah disusun, perayaan-perayaan Natal ke depan Tuhan berkati, sekiranya semua boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua saudara-saudara kami yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan yang telah mengasihi mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga almarhumah Berta Bara atau Mama Nopri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga almarhum Daud Pongsapan,
Mari ya Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua. Mampukan mereka untuk terus menikmati bahwa pertolongan penghiburan akan dinyatakan bagi setiap orang yang berpengharapan kepadanya. Hiburkan mereka, kuatkan mereka untuk menjalani kenyataan ini Bapa di sorga. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu rencana pelayanan pemberkatan nikah saudaramu Tiarto Bangalino dan juga saudari Jessica Rantearung. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga. Kau serahkan persiapan mereka, mampukan mereka untuk boleh mempersiapkan diri, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan mereka boleh menerima pemberkatan nikah, memasuki bahtera rumah tangga yang di dalamnya Engkaulah yang berdaulat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di sorga, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, mulai dari tingkat yang dasar sampai dengan perguruan tinggi. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua, berikan hati yang rindu untuk boleh belajar dengan baik, mampukan mereka, berikan kekuatan, kesehatan dalam pendidikan. Biarlah Bapa di sorga suatu saat boleh menyelesaikan pendidikan mereka, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok tanah air, dalam posisi jabatan mereka masing-masing, para wakil rakyat. Tuhan tolong, Tuhan sertai, biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai dalam pelayanan saat ini, dalam posisi pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan mampukan sekiranya dalam kehidupan mereka setiap hari boleh terus menaikkan ungkapan syukur dan memberikan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini sekiranya dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah siapkah kita menanti kedatangan Tuhan? Biarlah kiranya kita sudah siap, sehingga pada saatnya Tuhan datang kita boleh menyambut Dia. Mari saya mengajak kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku songsong bagaimana ya Yesus datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan percayalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan nyatakanlah sikap yang benar dalam menyambut kerajaan Allah. Mari bersama arahkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita nyanyikan pujian Tak Lama Lagi Tuhan Datanglah.
Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.